Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul aliyyil azim wa shadaqa rasuluhu wa nabiyyuhu habibul karim. Wa nahnu ladzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat, diberikan anugerah yang begitu besar, yaitu berupa sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umur fi taatillah, selalu mendapatkan hidayah, inayah, taufik, pertolongan Allah, sehingga kita selalu diberikan pertolongan baik zahir maupun batin untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun berada, dan selalu kita dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan keselamatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan yang sangat agung, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain, la'allakum tattaqun itu ditafsiri al-ma'asi ay tarkil ma'asi, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menyegah daripada dirinya dari unsur-unsur kemaksiatan. Fa innahu yukassirul syahwat, di mana puasa itu untuk memecah, untuk menundukkan daripada syahwat hawa nafsu kita. Karena segala sesuatu itu, kerusakan itu, kemaksiatan itu semua bersumber daripada syahwat. Di dalam tingkatan kita melakukan berpuasa, manusia ini berbagai macam di dalam melaksanakan puasa. Ada tingkatan puasanya orang am, ada tingkatannya orang khos, ada tingkatannya orang khosul khos. Bagaimana sih tingkatannya orang-orang yang am? Yaitu mereka berpuasa itu al-imsak wa al-muftirin minal ma'kulat wal masrufat fi waqa'in nahar min tulu'il fajri ila maghribis syamsi. Yang dimaksud tingkatan am, mereka itu berpuasa mencegah dari apapun yang membatalkan puasa, dari makan, minum,
di waktu siang hari. Maka dengan demikian orang am ini selalu melaksanakan puasa ini dengan koridor yang demikian. Ini sudah merupakan orang yang mau melaksanakan perintah daripada Allah, yaitu berupa puasa Ramadan. Tetapi perlu kita ketahui, tidak hanya yang dicegah itu dari unsur-unsur lahiriah. Kita harus tingkatkan puasa itu menjadi puasanya orang khos. Puasanya orang khos tidak hanya mencegah makan minum di waktu siang hari, min tulu'il fajri ila maghribis syamsi, tetapi juga mencegah seluruh anggota badan ini minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal manahi, dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal dzamaimi, juga dari perkara-perkara yang tercela, sifat-sifat yang tercela, mithlal ujubi, sebagaimana sifat-sifat ujub, di mana ini harus dicegah, harus juga dijaga. Jangan sampai di waktu melakukan puasa kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana melaksanakan ini baik zahir maupun batin, baik di waktu siang maupun malam. Ini terus kita jaga. Kalau kita ini melaksanakan puasa tidak kita jaga daripada perkara-perkara yang akan menyebabkan hilangnya pahala puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'i wal atas, di mana banyak orang yang berpuasa tidaklah apa yang didapat dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka di pasca puasa yang khos ini, yang lebih ditekankan adalah menundukkan daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang ada dalam diri kita itu ada 7. Yang pertama adalah nafsul amarah, di mana nafsul amarah itu terletak pada latifatun nafsi. Di mana letak latifatun nafsi itu? Di antara kening ini. Kalau sudah nafsul amarah itu menguasai di dalam diri manusia, maka manusia itu tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir secara bersih, sehingga manusia ini tidak mampu untuk berpikir yang secara rasional dan secara benar. Sehingga kalau sudah menguasai nafsul amarah itu, manusia itu bawaannya hanya marah dan marah, begitu saja. Nah, nafsul amarah inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna amaratu bisu, sesungguhnya nafsul amarah ini yang selalu mengajak kepada keburukan. Maka nafsu yang derajatnya paling rendah ini adalah nafsul amarah. Maka harus ditingkatkan nafsul amarah ini dengan cara ditundukkan nafsul amarah itu untuk menjadi nafsu yang lebih baik. Maka kalau mampu ditundukkan nafsul amarah itu, maka nafsul amarah itu akan menjadi nafsul lawamah. Di mana letak nafsul lawamah itu? Nafsul lawamah itu terletak di latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu terletak di bawah susu penggang 2 jari. Di sini tepatnya di letak jantung manusia. Nah, di sini jantung itu selalu berdetak. Maka disinilah
di Latifatul Qalbi ini bersarang daripada sifat-sifat syaitonia, sifat-sifat iblis, juga sifat-sifat syirik. Syirik ini termasuk dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Mungkin kita tidak akan melaksanakan penyembahan kepada api, penyembahan terhadap keris, atau yang lainnya. Tetapi syirik yang paling dikhawatirkan itu adalah syirik yang khafi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil ummati akhfa min dzabibin namlati ala safwanis fi dzulmatil lail." Syirik di kalangan umatku ini lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam, gelap tidak ada cahaya. Maka diraba pun tidak terasa. Maka untuk bisa menghancurkan daripada kesyirikan itu tidak ada lain kecuali dengan kalimat yang agung, yaitu kalimat La ilaha illallah. Karena di dalam kalimat inilah mengandung nafi isbat. Nafi mentiadakan, yaitu di kalimat La ilaha, tidak ada Tuhan. Maka kita harus yakin tidak ada Tuhan. Isbatnya illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah diisbatkan, inilah ditetapkan, inilah dipahat, diukir di dalam Latifatul Qalbi, sehingga hati ini selalu hidup dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini terus istiqomah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebut asma Allah, maka darah yang keluar daripada jantung mengalir ke seluruh tubuh, semua itu tersetempel dengan Ismul Dzat, dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila kita lupa mengingat Allah barang sedetik saja, itu menjadi lubang setan masuk ke dalam dada kita. Maka dengan demikianlah, dari situlah setan itu membisikkan melalui dada manusia, mengalir daripada aliran darah, sehingga kalau selama kita hidup lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan yang akan menguasai di seluruh aliran darah kita, sehingga juga akan memengaruhi daripada pikiran dan hati kita dan seluruh gerak-gerik daripada tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ditundukkan dengan kalimat yang agung tadi, kalimat La ilaha illallah, dan dikuatkan dengan isbat, maka penyakit syirik ini akan pudar, akan hilang. Dia akan mempunyai cahaya tauhid di dalam hatinya. Maka nafsul lawamah ini menjadi tertunduk, menjadi nafsul mulhimah. Di mana letak nafsul mulhimah ini? Nafsul mulhimah ini terletak di Latifatul Ruh, di mana Latifatul Ruh itu berada di bawah susus sebelah kanan penggang dua jari. Maka di Latifatul Ruh itu ada nafsul mulhimah. Nafsul mulhimah ini di situ tercongkol sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat binatang ternak. Bagaimana sih sifat binatang ternak? Binatang ternak itu apabila ada di kandangnya cukup makan, cukup minum, dan syahwatnya tersalurkan, maka binatang ternak itu santai-santai saja, enjoy saja, enak-enak saja, tenang dia. Tetapi sebaliknya, kalau sifat-sifat binatang ternak ini, binatang ternak itu tidak terpenuhi daripada makanan, minuman, syahwatnya, maka akan berontak, maka akan gembor-gembor dan sebagainya, karena merasa segala sesuatunya tidak tercukupi. Ini harus ditundukkan. Dan juga
sifat binatang ternak itu selalu memperturutkan syahwat biologisnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dengan inilah sifat yang seperti ini haruslah ditundukkan supaya menjadi nafsu yang lebih baik, yaitu yang disebut nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Di mana letak nafsul mutmainnah? Yaitu terletak di latifatus sirri yang terletak di dada sebelah kiri atas. Latifatus sirri inilah ada nafsu, yaitu nafsul mutmainnah, di mana orang tersebut kalau sudah sampai ke nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, dalam keadaan apapun dia tenang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dia pun tenang. Tenangnya karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena hatinya selalu mengingat Allah dan Allah menjadi pelindungnya, maka dia merasa aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa mesra di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, orang yang sudah sampai level di nafsu mutmainnah ini, di penghujung umurnya, ketika malaikat pencabut nyawa mau mencabut nyawanya dari arah kepala, di seluruh arah kepalanya semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dicabut dari arah kaki, kakinya pun bergetar selalu menyebut asma Allah. Dari arah manapun selalu menyebut asma Allah, sehingga malaikat kembali kepada Allah dan menanyakan, bagaimana cara kami mencabut orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah sendiri yang memanggil, tidak dicabut tapi dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah, kembalilah, kesinilah dengan ridho dan keridhoanku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka orang-orang yang sudah mencapai nafsul mutmainnah dalam keadaan apapun tidak akan bergeser sedikit pun untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula demikian, nafsu yang begitu baik tidaklah merasa lebih baik daripada yang lain, karena di dalam nafsul mutmainnah itu ada sifat yang negatif, yaitu sifat sabu'iyah, sifat-sifat binatang galak, di mana binatang galak itu selalu menang sendiri, selalu benar sendiri, merasa lebih baik daripada yang lain. Maka ini pun harus ditundukkan menjadi nafsul mardiyah, menjadi nafsul radiyah maksud saya. Di mana letak nafsul radiyah? Yaitu di latifatul khafi, letaknya di dada sebelah kanan atas. Di latifatul khafi itu terletak nafsul radiyah, di mana seorang pada level ini ridho apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan segala sesuatu, tidak punya pilihan dan tidak tawar-menawar apa yang telah diperintahkan Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang sudah begitu bagus, sudah mempunyai sifat ikhlas seperti itu pun masih harus ditundukkan menjadi nafsul mardiyah yang terletak di latifatul qalb. Latifatul qalb itu di seluruh tubuh kita. Ini pun orang yang sudah sampai ke latifatul qalb dalam berzikirnya untuk menundukkan nafsunya menjadi nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah ini adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu istiqomah, dia ridho dengan keputusan Allah, maka dia
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tingkatan orang seperti ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutlah radhiyallahu anhu. Nafsu yang seperti ini masih ditundukkan lagi, yaitu menjadi nafsul kamilah yang terletak di latifatul akhfa, latifah yang paling samar, yaitu yang terletak di tengah-tengah dada. Disitulah terletak yakin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai yakin. Yakin ini pun masih ditingkatkan lagi menjadi ainul yakin. Ainul yakin ditingkatkan lagi menjadi hakul yakin, sehingga level manusia yang sudah sampai taraf ini disebut insanul kamil. Nah, dengan demikianlah manusia itu selalu menjadi manusia yang sejati. Para hadirin pemirsa rahimakumullah, ini dalam tingkatan puasa yang nomor 2 sudah begitu luar biasa. Maka masih orang tersebut harus meningkatkan nilai-nilai puasanya, yang dicegah tidak hanya lahir dan batinnya, tapi juga yang dicegah daripada ruhnya, fuadnya, al-imsakul fuadi mimma siwallah, yang dicegah hati ini jangan ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mencegah di dalam hati ini, roh ini, jangan sampai mahabbah, jangan sampai musyahadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu selalu demikian, takarub kepada Allah, musyahadah kepada Allah, kemudian ditunjukkan tajalli terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia yang seperti ini menjadi rahasia Allah, dan Allah menjadi rahasianya. Begitu mesra dan intim antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan-tingkatan daripada puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita ini selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua digolongkan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.